Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dengan tema istiqomah. Istiqomah menurut bahasa artinya tegak lurus atau teguh pendirian. Sedangkan menurut istilah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dalam menghadapi tantangan dan godaan atau cobaan. Sifat seorang muslim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala harus istiqomah. Dalam Quran surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat yang bernama Sofyan ibnu Abdillah meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepadanya intisari ajaran Islam, tetapi anak-anak dalam sebuah kalimat yang singkat dan padat itu mintanya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Iman adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, setelah 3 hal yang di atas dilakukan, kemudian kita harus bersikap istiqomah. Supaya apa? Supaya terjaga dari kesucian hati, perkataan, dan perilaku. Orang Islam yang istiqomah diibaratkan seperti mengikuti jalan yang lurus dan cepat mengantarkan kita ke tempat tujuan. Mengamalkan istiqomah itu tidak mudah ya anak-anak, butuh niat dan kesungguhan. Contohnya, anak-anak sudah meniatkan untuk setiap hari di pagi hari sholat duha, terus dilanjut belajar. Akan tetapi godaan yang datang bisa dari diri maupun dari lingkungan sekitar. Nah, contohnya dari dalam diri misalnya rasa malas, takut, dan cemas. Godaan dari luar misalnya kita mau belajar atau lagi mau sholat, ada teman yang mengajak kita bermain, padahal itu waktu-waktu untuk belajar. Nah, kita harus bisa bersikap istiqomah. Kita harus bisa menghadapi semua itu gitu ya nak ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga pernah mengalami godaan dan ujian dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari harta, jabatan, dan kesenangan dunia dengan syarat, ada syaratnya nak, Rasulullah menghentikan dakwahnya. Tapi Rasulullah tidak mau dan menjawab dengan tegas, "Hei paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas dakwah ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu ada di tanganku, atau aku binasa karenanya." Nah, Rasulullah tidak hanya mengalami ujian yang menyenangkan saja, namun ujian yang menyedihkan juga, misalnya diusir, difitnah, dilempari batu, dilempar kotoran unta, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Rasulullah itu hebat, suri tauladan buat kita semuanya. Diimingi yang enak-enak, yang happy-happy, tidak mau. Dan Rasulullah istiqomah. Nah, manfaat dari istiqomah ada 5. 1. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dijaga oleh malaikat. 2. Dijauhkan dari rasa takut dan sedih. 3. Mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat berupa nomor 3, mendapat kesuksesan di dunia dengan tercapai cita-citanya. Yang keempat, mendapatkan kenikmatan akhirat berupa apa anak-anak? Surga, ya. Nah, itu tadi materi kita hari ini ya anak-anak. Semoga kita semuanya bisa istiqomah gitu ya. Ustadzah cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan, kekurangan, dan salah ucap. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan ya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.